warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jania Lugina dengan nomor pokok mahasiswa 222151079 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Matematika kelas 2022C. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas filsafat mengenai pendidikan eksistensialisme. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Pak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Baik, untuk yang pertama yaitu ada pengertian eksistensialisme. Kata eksistensialisme diambil dari kata eksistensi yang terdiri dari dua kata, yaitu ex yang artinya keluar dan sistensi yang berarti berdiri atau timbul. Secara bahasa, eksistensi ialah membahas tentang keberadaan manusia yang berdiri sendiri atau tanpa paksaan orang lain. Sedangkan secara istilah, eksistensialisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa manusia sadar terhadap keberadaannya sendiri, bahwa setiap manusia bebas dalam bertindak, menciptakan, memilih, serta secara bertanggung jawab. Yang kedua yaitu sejarah aliran filsafat eksistensialisme. Eksistensialisme muncul didorong oleh situasi dunia saat itu. Keadaan dunia, khususnya Eropa Barat, tidak menentu. Rasa takut berkecamuk, terutama terhadap ancaman perang. Tingkah laku manusia telah menimbulkan krisis, kebencian merajalela, agama di Eropa dianggap tidak mampu memberikan makna dalam kehidupan. Manusia menjadi sosok gelisah yang eksistensinya terancam oleh perbuatannya atau ulahnya sendiri. Oleh karenanya, manusia benar-benar mengalami krisis. Kondisi demikian membuat filosof melihat pada dirinya sendiri. Ia berharap suatu pegangan yang dapat menyelamatkannya, membawa keluar dari krisis sehingga tampil eksistensialisme yang memposisikan manusia sebagai objek sekaligus subjek. Aliran eksistensialisme muncul pada abad ke-19 bertepatan dengan melemahnya aliran optimisme positifis. Semenjak Perang Dunia, terdapat beberapa bukti tentang malaise atau lemas, tidak nyaman di dunia barat. Beberapa pendapat muncul mengenai suatu tren dalam sekelompok masyarakat yang bekerja, tetapi justru mengurangi kepribadian, bahkan merendahkan individu. Muncullah sikap krisis sebagai wujud usaha manusia dalam menghadapi dampak dari produksi dan konsumsi massal yang diakibatkan oleh revolusi industri dan teknologi. Selanjutnya yaitu konsep dasar eksistensialisme. Konsep dasar eksistensialisme sebagai kelompok ketiga menurut Blocher adalah kerinduan manusia untuk mencari sesuatu yang penting, sesuatu yang bermakna dalam dirinya. Sesuatu yang paling bermakna di dalam diri seseorang adalah eksistensi dirinya. Perhatian yang lebih besar terhadap pribadi, terhadap manusia daripada terhadap sistem yang formal. Konsep identitas menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan dalam kehidupan manusia. Adapun ciri-ciri filsafat pendidikan eksistensialisme. Yang pertama, eksistensialisme adalah pemberontakan dan protes terhadap rasionalisme dan masyarakat modern, khususnya terhadap idealisme Hegel. Yang kedua, eksistensialisme adalah suatu proses atas nama individualis terhadap konsep-konsep filsafat akademis yang jauh dari kehidupan konkret. Yang ketiga, eksistensialisme juga merupakan pemberontakan terhadap alam yang impersonal atau tanpa kepribadian. Dari zaman industri modern dan teknologi serta gerakan massa. Pokok-pokok filsafat eksistensialisme. 1.
menganggap bahwa hanya manusia yang bereksistensi. Eksistensi merupakan cara khas manusia mengadap. Perhatian utama diarahkan pada manusia, dan oleh karena itu, filsafat ini bersifat humanistis. 2. Bereksistensi harus diartikan secara dinamis. Pengertian bereksistensi berarti bahwa manusia menciptakan dirinya secara aktif, berbuat, menjadi, dan merencanakan. Yang ketiga, manusia adalah sesuatu yang terbuka dan realitas yang belum selesai, yang masih harus dibentuk. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan suatu aliran filsafat yang lahir karena latar belakang ketidakpuasan beberapa filsufus yang memandang bahwa filsafat pada masa Yunani ketika itu seperti protes terhadap rasionalisme Yunani, khususnya pandangan tentang spekulatif tentang manusia. Kelebihan dan kekurangan filsafat eksistensialisme ini yaitu, yang pertama, kelebihan mengerti akan semua realitas. Yang kedua, mengetahui pengetahuan tentang manusia. Kekurangannya yaitu mengabaikan perintah Tuhan, menyangkal realitas dan kesungguhan kehidupan antar manusia. Implikasi filsafat eksistensialisme terhadap pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum pada aliran filsafat eksistensialisme menitik beratkan pada landasan bagi kebebasan manusia. Namun, perlu digarisbawahi bahwa kebebasan itu sendiri memiliki aturan-aturan. Yang ketiga, metode pendidikan. Metode pendidikan yang digunakan dalam proses pendidikan di dalamnya harus memberi ruang kepada kebebasan dan penghargaan terhadap eksistensi individual. Dan yang terakhir, pendidik. Seorang pendidik harus mampu dan berperan untuk melindungi dan memelihara kebebasan akademik. Implementasi pemikiran eksistensialisme dalam pendidikan ada 3, yaitu yang pertama, pandangan ontologi eksistensialisme, yang kedua, pandangan aksiologi eksistensialisme atau hakikat penilaian, dan yang terakhir, yang ketiga, pandangan epistemologi eksistensialisme atau Contoh filsafat pendidikan eksistensialisme. Salah satu tokoh aliran eksistensialisme, Martin Buber, berpandangan tentang dialog. Inilah yang menjadi pengaplikasian konsep belajar mengajar aliran ini. Dialog merupakan percakapan antar pribadi dengan pribadi, di mana setiap pribadi merupakan subjek bagi yang lainnya. Sebagai penutupan, saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi pendidikan eksistensialisme. Eksistensialisme menggambarkan manusia sebagai makhluk yang ada di dunia, yang memiliki tanggung atas definisi dirinya berdasarkan pada penekanan subjektivitas manusia, kebebasan pribadi, dan tanggung jawab individu. Pencarian keaslian dilakukan dengan kesadaran bahwa dialah yang membuat nilai-nilainya sendiri dan menciptakan esensinya sendiri tanpa bantuan dari luar. Fokus dari pendidikan eksistensialisme adalah kebebasan manusia. Dalam upaya menekankan subjektivitas individu, guru eksistensialisme harus mampu menumbuhkan rasa kesadaran diri dan tanggung jawab siswa untuk pembuatan pilihan pribadi yang signifikan. Hanya siswalah yang mampu menghasilkan definisi dirinya.
Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk pendidikannya sendiri dan tidak bisa dipaksakan oleh guru maupun sistem sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.